Indonesia. Nama yang kini terukir di podium dunia. Nama yang dikibarkan tinggi-tinggi bersama bendera merah putih. Tapi, tahukah kamu, nama ini bukan berasal dari lisan nenek moyang kita. Bukan dari prasasti kuno. Bukan dari lontar, babat, atau cerita rakyat. Nama ini justru berasal dari orang asing. Nama yang lahir dari ruang-ruang akademik di Eropa. Namun, justru dari nama asing ini, bangsa kita bersatu. Bangsa kita bangkit. Dan bangsa kita merdeka. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Indos berarti India. Nesos berarti pulau atau kepulauan. Gabungkan keduanya, Indonesia berarti Kepulauan India. Bukan India yang kita kenal sekarang, tapi istilah India yang dulu merujuk pada seluruh kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Dan kita disebut sebagai bagian dari India luar. Sama seperti bagaimana dulu Eropa menyebut seluruh dunia timur sebagai Orient. Tahun 1850, seorang etnolog Inggris bernama George Windsor Earl menulis tentang penduduk di wilayah timur Hindia Belanda. Ia menawarkan dua istilah, Indonesians dan Malayunasians. Tapi muridnya, James Richardson Logan lah yang lebih memilih satu nama, Indonesia. Dalam tulisannya, Logan menjelaskan tentang geografi, budaya, dan ras dari kepulauan yang luas ini. Dan dia menyebutnya Indonesia. Sederhana, ilmiah, dan asing. Nama itu menyebar perlahan di kalangan ilmuwan, dipakai dalam jurnal-jurnal barat, dalam katalog perpustakaan, dalam tulisan-tulisan kolonial. Tapi rakyat di sini masih menyebut tanah mereka sebagai Jawa, Bali, Sumatera, Borneo, Celebes, Papua, atau Hindia Belanda. Tapi waktu berjalan, dan semangat mulai tumbuh. Di awal abad ke-20, bangkitlah generasi yang berbeda. Mereka membaca, mereka berpikir, mereka bermimpi tentang kemerdekaan. Dan mereka butuh identitas. Satu nama yang bisa mewakili semua suku dan pulau. Satu nama untuk seluruh tanah air. Salah satu tokoh penting adalah Ernest Dawes Dekker atau Dr. Setiabudi. Ia keturunan Belanda Indonesia, tapi darahnya mendidih untuk kemerdekaan. Ia menolak nama Hindia Belanda. Baginya itu adalah simbol penjajahan. Ia mulai memakai istilah baru, Indonesia. Bukan sebagai istilah geografis, tapi sebagai identitas politik, identitas perjuangan, identitas bangsa yang belum lahir tapi sudah mulai menggeliat. Semangat itu terus membesar. Organisasi demi organisasi berdiri, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Party, semua memperjuangkan hal yang sama, harga diri, kemerdekaan, dan sebuah nama yang bisa menyatukan mereka. Akhirnya tahun 1928 di Jakarta berkumpullah para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Mereka menyatukan suara. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dari situlah nama Indonesia tidak lagi hanya milik para ilmuwan. Ia menjadi milik rakyat, menjadi semangat kaum muda, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Nama ini tak lagi asing. Nama ini mulai mengakar. Selama masa penjajahan Jepang, banyak organisasi dihapus, tapi semangat Indonesia tetap ada. Dan saat Jepang menyerah kepada sekutu, di tahun 1945, Indonesia bergerak cepat. Malam 16 Agustus, Soekarno, Hatta, dan para pemuda berkumpul.
Dan pagi 17 Agustus, di sebuah rumah sederhana, Jalan Pegangsaan Timur 56, Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk pertama kalinya, nama Indonesia resmi berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Indonesia, sebuah nama yang dulu hanya ditulis di kertas ilmiah, kini menjadi nama yang ditulis dalam sejarah perjuangan. Nama yang dulunya asing, kini menjadi identitas 270 juta jiwa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Tapi nama ini tak datang dengan mudah. Ia datang bersama darah, bersama air mata, bersama pengorbanan. Ribuan nyawa gugur demi membela nama ini. Jutaan orang berdiri di bawah merah putih dengan satu keyakinan. Kita adalah Indonesia. Hari ini kita menyebut nama itu setiap hari. Dalam lagu kebangsaan, dalam pelajaran sejarah, dalam KTP kita, dalam paspor kita. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa makna nama ini sebenarnya? Indonesia bukan sekedar kata. Ia adalah perlawanan terhadap penjajahan. Ia adalah kesepakatan antar suku dan budaya. Ia adalah semangat yang menyatukan lebih dari 17.000 pulau. Ia adalah janji dari generasi sebelumnya agar kita hidup dalam negeri yang merdeka, adil, dan bermartabat. Dan kini, janji itu ada di tangan kita. Apakah kita hanya akan mewarisinya atau ikut menjaganya? Indonesia adalah lebih dari nama. Ia adalah cerita. Ia adalah luka. Ia adalah harapan. Jadi, ketika kamu menyebut kata Indonesia, ingatlah, itu bukan sekedar sebutan negara. Itu adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga. Dengan tindakan, dengan karya, dan dengan cinta.